Shalom jemaat GCA Tesalonika yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan segera memasuki tahun 2022. Bahkan kita sudah memasuki tahun yang baru ini, di tahun 2022. Itu berarti tiba saatnya kita akan memulai membuka lembaran yang baru di tahun yang baru ini. Dan biarkanlah segala hal yang terjadi selama 1 tahun kebelakang di tahun 2021 menjadi pelajaran berharga di dalam seluruh kehidupan kita, baik itu sukacita maupun itu duka cita. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan pelayanan di sepanjang tahun 2022 ini, Bapak Gembala kita, Pendeta Boyke M. Turangan, telah memikirkan dan menggumulkan tema pelayanan tahun 2022 yang menjadi dasar dari seluruh tema-tema khotbah dan pelayanan yang akan disampaikan dan akan dilakukan sepanjang ibadah sepanjang tahun 2022 ini. Nah, tema besar pelayanan GCA Tesalonika tahun 2022 adalah menikmati hidup dalam penyertaan sempurna Tuhan Yesus Kristus, yang diambil di dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh karena itu, dengan tema pelayanan tahun 2022 ini, maka gereja menetapkan tema bulan Januari tahun 2022, penyertaan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah ya dan amin. Pasti dikabulkannya dengan sempurna segala janji yang pernah disampaikannya. Dia tak akan pernah ingkar janji, sekecil apapun itu, Dia pasti akan menepatinya. Demikian juga dengan janji Tuhan yang disampaikan pada waktu Yesus naik ke sorga. Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menikmati hidup dalam penyertaan sempurna Tuhan Yesus Kristus, yang diambil dengan Matius 28 ayat 20b, merupakan suatu janji yang diberikan kepada murid-muridnya, yaitu Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai mereka, bahkan seluruh umat percaya kepadanya sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus pun berjanji saat ini, hingga saat ini, dan akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Di tengah situasi global yang masih dibayangi gelombang ketiga pandemi COVID-19, Omikron, kita harus yakin ada penyertaan Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, atau ragu dengan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan pasti beserta kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia menguatkan, dan memberkati kita di setiap jejak langkah hidup kita secara sempurna. Sehingga kita aman, kita nyaman, ada damai, ada sukacita, karena Dia pasti menyertai kita selama-lamanya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Setiap pagi selalu baru anugerah-Nya di dalam hidup kita. Dia berikan, Dia tunjukkan hari lepas hari. Setiap saat kita menikmati kasih karunia-Nya, setiap saat kita menikmati kemurahan-Nya. Itulah fakta yang nyata akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Tahun yang baru, tahun penyertaan Tuhan. Marilah kita menikmatinya. Mari kita menikmati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Selama kita masih bernafas, kita menikmati hidup ini. Kita menikmati di tahun yang baru ini. Hidup kita tidak akan pernah sepi dengan pergumulan dan berbagai persoalan hidup. Pergumulan dan dinamika akibat pandemi COVID-19 kerap memang menyita fokus kita kepada Tuhan. Hanya butuh kepercayaan kita kepadanya. Nah, oleh karena itu, saya menasihati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, marilah kita berdoa, kita beribadah, kita merenungkan firman Tuhan,
inilah saatnya menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita menikmati pemurnian dan penyataan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kita akan dimampukan, akan ditopang dari segala persoalan hidup kita, dan dapat meraih kemenangan gilang gemilang di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan keluarga kita. Sebab janji penyertaan Tuhan, Dia tidak akan mengizinkan kita menghadapi persoalan melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan sepanjang minggu-minggu di bulan Januari, kita akan disuguhkan dengan tema-tema khotbah yang berkaitan dengan penyertaan Tuhan bagi umatnya. Berikut ini Pendeta Jody Damal dan Ibu Yurike akan menyampaikan tema-tema khotbah dan pelayanan sepanjang bulan Januari tahun 2022. Silakan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GSJ Tesalonika yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur kepada Tuhan kita karena kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Adapun tema pelayanan tahun 2022 adalah menikmati hidup dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan dasar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20b yang berbunyi, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berkaitan dengan tema pelayanan tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Pendeta Jody, maka seluruh tema-tema khotbah sepanjang pelayanan di tahun 2022 mengacu kepada tema pelayanan, yaitu menikmati hidup dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema ibadah dan pelayanan selama bulan Januari adalah penyertaan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kegiatan ibadah dan pelayanan selama bulan Januari dan secara khusus perayaan Tahun Baru akan dilaksanakan secara onsite. Tatap muka terbatas dengan kuota 120 orang, termasuk tim multimedia, pemusik, dan pelayan altar. Tetapi juga dilaksanakan secara online via live streaming di channel YouTube GSJ Tesalonika. Berikut ini kami akan sampaikan rangkaian ibadah dan pelayanan serta tema-tema khotbah selama bulan Januari tahun 2022. Sabtu 1 Januari, ibadah tahun baru dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema khotbah "Janjinya Dia menyertai kita", terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B, yang akan dilayani oleh Pendeta Feni Eha Saryawan. Ibadah minggu pertama, Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 dengan tema khotbah penyertaan Allah yang sempurna. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, di mana firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Feni Eha Saryawan. Di mana ini adalah ibadah minggu pertama di bulan Januari di tahun 2022 yang akan dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Feni Eha Saryawan. Mohon kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Berikutnya, ibadah minggu kedua, Minggu 9 Januari tahun 2022 dengan tema khotbah "In every season, God with us". Di dalam setiap musim, Allah beserta kita. Terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-15 dan akan dilayani oleh Pendeta Artapena Sitorus. Ibadah minggu ketiga, tanggal 16 Januari tahun 2022. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jody Damal dengan tema "Sebab Engkau Besertaku". Firman Tuhan diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya, ibadah minggu keempat,
tanggal 23 Januari tahun 2022 dengan tema khotbah Nothing Without You, dengan pembacaan Alkitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-17, dan akan dilayani oleh Pendeta Feni E.H. Saryoan. Ibadah minggu kelima tanggal 30 Januari tahun 2022 dengan tema Not Forsaken, tidak ditinggalkan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 31. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Christian Johan Lasut. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah dan pelayanan bulan Januari tahun 2022. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat terus mengikuti, menghadiri ibadah setiap minggunya. Dan kiranya melalui ibadah-ibadah dan pelayanan yang kita lakukan bersama di sepanjang bulan Januari ini semakin memberikan kita semangat di dalam kebersamaan dalam satu tubuh Kristus GSCA Tesalonika, Kota Batam. Dan jangan lupa kita taat pada protokol kesehatan. Jangan lalai karena pandemi masih ada. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.